Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Point News. Isu gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR yang disebut mencapai 3 juta rupiah per hari belakangan ini memicu perdebatan keras di ruang publik. Narasi tersebut pertama kali menyeruak setelah pernyataan anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin yang menyebutkan bahwa bila dihitung secara rata-rata, total penerimaan anggota dewan ini bisa mencapai kisaran 90 juta sampai 100 juta rupiah per bulan. Jika dirata-ratakan secara sederhana, jumlah ini ya seolah-olah setara dengan 3 juta rupiah per hari. Nah, pernyataan ini kemudian meluas di media sosial dan bahkan memantik kritik tajam masyarakat yang merasa semakin jengah dengan gaya hidup elit politik di Senayan. Oh, kalau soal uang di DPR itu jangan harap transparan lah ya. Dari semua capaian yang ditunjukkan oleh DPR di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan selama 8 bulan di tahun 2025 ini, saya kira tunjangan atau gaji dengan total lebih dari 100 juta itu terlalu luar biasa untuk kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang wajar untuk kita terima gitu. Namun Ketua DPR Puan Maharani buru-buru membantah kabar ini bahwa gaji pokok anggota DPR benar-benar naik hingga menyentuh angka tersebut. Menurut Puan, tidak ada perubahan gaji pokok, melainkan hanya ada kompensasi berupa uang rumah yang diberikan kepada anggota DPR setelah fasilitas rumah dinas resmi dicabut. Sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Jadi itu aja sekarang. Bahkan Puan menegaskan kompensasi itu semestinya tidak boleh dianggap sebagai kenaikan gaji karena merupakan pengganti dari hak anggota DPR yang sudah tidak lagi disediakan negara. Ya meski begitu ya penjelasan ini tidak serta-merta meredam kemarahan publik karena tetap muncul anggapan bahwa tambahan tunjangan hanya mempertebal kantong wakil rakyat di tengah krisis beban ekonomi rakyat. Gaji kami tetap terima kurang lebih 6,5 juta, hampir 7 juta. Tunjangan beras kami cuma dapat 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari 10 kalau nggak salah. Tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit. Bensin itu sekitar 7 juta yang tadinya kemarin sekitar 4 juta 5 juta sebulan, walaupun mobilitas daripada kawan-kawan dewan lebih dari itu setiap bulannya. Jadi kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersihnya sekitar 58, mungkin dengan kenaikan gaji tidak naik ya, saya tegaskan gaji tidak naik, dengan kenaikan tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini mungkin terima hampir 69, hampir 70-an. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2008, gaji pokok seorang anggota DPR RI hanya kisaran 4,2 juta rupiah per bulan. Sementara pimpinan DPR menerima sedikit lebih tinggi tetapi di luar gaji pokok. Anggota DPR juga mendapat berbagai tunjangan dengan jumlah yang signifikan. Ada tunjangan keluarga, kemudian tunjangan beras, tunjangan komunikasi, tunjangan kehormatan, uang sidang, hingga tunjangan pengawasan dan anggaran. Jika semua komponen ini dijumlahkan, maka total take home pay dari seorang anggota DPR bisa mencapai lebih dari 50 juta rupiah per bulan. Bahkan lebih tinggi jika ditambah dana riset, perjalanan dinas, maupun biaya representasi lainnya. Fakta bahwa angka 3 juta rupiah per hari hanyalah hasil perhitungan rata-rata yang membuat banyak pihak menilai bahwa isu ini sengaja digoreng secara sensasional. Kritik muncul bukan hanya pada besarnya jumlah tetapi juga pada waktu kemunculannya. Masyarakat menilai di saat rakyat sedang menghadapi beban hidup akibat kenaikan harga pokok, kemudian listrik bahkan BBM, informasi soal DPR atau gaji DPR yang fantastis ini justru kian menambah jurang ketidakpercayaan antara rakyat dengan wakilnya. Narasi kontra juga datang dari sejumlah analis politik yang menilai bahwa penjelasan Puan Maharani ini tidak menjawab akar persoalan. Persoalan sebenarnya bukan hanya soal apakah gaji pokok DPR naik atau tidak, tetapi soal ketertutupan sistem keuangan DPR yang masih menyimpan banyak ruang abu-abu. Selama ini publik hanya bisa mengakses data gaji pokok resmi, sementara rincian tunjangan dan kompensasi kerap tidak dipublikasikan dengan transparan. Celah inilah yang menimbulkan kesan adanya panen uang di Senayan. Jika dititik lebih jauh, narasi 3 juta rupiah per hari dapat berbahaya karena menciptakan persepsi bahwa DPR seolah bekerja dengan beban berat setiap hari untuk mendapatkan bayaran yang sebesar itu. Padahal,
publik menilai kualitas kinerja anggota DPR kerap jauh dari harapan. Absensi rendah, minimnya kualitas legislasi, hingga kasus korupsi yang menyeret sejumlah anggota DPR justru semakin memperburuk citra lembaga legislatif. Tidak heran bila isu gaji ini kemudian dipandang sebagai bentuk ironi wakil rakyat mendapatkan kompensasi besar. Tetapi kualitas kerja dan juga tanggung jawab politik yang mereka punya masih menjadi tanda tanya besar. Nah, dari sini muncullah dorongan agar DPR segera membuka data rinci soal pendapatan dan juga tunjangan mereka kepada publik. Transparansi diyakini setiap langkah sebagai hal yang paling tepat untuk meredam spekulasi dan mengembalikan kepercayaan rakyat. Tanpa keterbukaan, isu-isu seperti gaji 3 juta rupiah per hari akan terus dimanfaatkan sebagai bahan politik populis yang merusak citra demokrasi. Akhirnya, publik menuntut bukan sekedar klarifikasi soal gaji, tetapi reformasi menyeluruh pada sistem remunerasi pejabat negara, termasuk anggota DPR. Rakyat berhak tahu apakah uang pajak yang mereka bayarkan ini benar-benar dipakai untuk mendukung kinerja wakil rakyat atau justru hanya menjadi ladang keuntungan pribadi para elit politik. Dengan kian maraknya ketidakpercayaan, isu ini mestinya menjadi momentum bagi DPR untuk membuktikan nih bahwa mereka ini masih layak menyandang predikat sebagai wakil rakyat. Bukan sekedar kelompok yang panen gaji besar di tengah penderitaan rakyat kecil. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal menyebut bahwa kabar gaji DPR adalah sebuah bentuk ketidakadilan sosial yang menurutnya mayoritas buruh di Indonesia ini masih berjuang dengan upah minimum rata-rata hanya 3 juta sampai 4 juta per bulan yang harus dibagi untuk kebutuhan keluarga, pendidikan, dan bahkan kesehatan. Buruh bekerja 8 sampai 12 jam sehari, kadang lembur tanpa jaminan layak. Sementara anggota DPR bisa mendapatkan gaji 3 juta rupiah sehari hanya dengan duduk di rapat atau bahkan kadang tidak hadir. Ini penghinaan terhadap rakyat pekerja, tegasnya. Bahkan Koordinator MAKI atau Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman bahkan menilai bahwa praktik pembelian tunjangan tambahan berpotensi menjadi ladang penyalahgunaan keuangan negara. Menurutnya, DPR wajib membuka seluruh data penghasilan mulai dari gaji pokok, tunjangan, hingga biaya reses agar publik bisa menilai nih bahwa kewajaran jumlah yang mereka terima. Isu penghasilan anggota DPR yang jika dihitung setara dengan 3 juta rupiah per hari kembali memicu perdebatan di ruang publik. Rakyat kaget nih, marah dan bahkan merasa terhina di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit. Kabar bahwa wakil rakyat ini bisa menikmati gaji dan bahkan tunjangan besar justru menguatkan persepsi lama. DPR adalah lembaga yang semakin jauh dari denyut nadi masyarakat. Masalah terbesar bukan hanya pada jumlah uang yang diterima, tetapi pada pertanyaan mendasar, apakah pendapatan sebesar itu sepadan dengan kinerja DPR? Fakta lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Dari target 40 RUU dalam prolegnas, hanya sebagian yang disahkan. Tingkat kehadiran anggota DPR dalam sidang sering rendah. Bahkan beberapa anggota masih terjerat kasus korupsi dan bahkan gratifikasi. Rakyat pun semakin sinis melihat wakilnya lebih sibuk berpolitik praktik ketimbang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Gaji besar tanpa kinerja hanya akan melahirkan kemarahan rakyat. Jika DPR ingin dihormati, mulailah dan transparansi. Buka semua data gaji dan tunjangan secara detail, buktikan kerja nyata, dan bahkan hentikan perilaku elitis. Rakyat butuh wakil yang merasa penderitaan mereka, bukan yang sekedar panen gaji di kursi empuk parlemen.